Pemirsa, Jarod Saiful Hidayat menjanjikan akan meluncurkan program terbarunya dengan sasaran lanjut usia. Nantinya warga DKI yang merupakan lanjut usia akan mendapatkan kartu Jakarta Lansia atau KJL untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. KJL tersebut nantinya akan mendapat dana sebesar Rp600.000 setiap bulan. Namun KJL tersebut hanya dikhususkan kepada lansia yang kurang mampu. Bahkan mantan Bupati Blitar ini akan segera mengeksekusi program tersebut pasca dirinya cuti kampanye. Hingga kini pihaknya masih melakukan pendataan warga yang berhak menerima KJL. Pasangan Ahok ini berharap dana tersebut nantinya bisa dimanfaatkan para lansia untuk membeli kebutuhan hidup guna menunjang aktivitas hari tua para lansia. Usianya kita tetap jaga lingkungan kita, ya. Dalam ini pemerintah, ya. Kita usulkan setiap bulan nilainya 600.000 langsung ditransfer ke rekening yang bersangkutan. Kegunaannya untuk apa? Kegunaannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Contoh, buat beli susu, ya, buat beli telur, buat beli vitamin, kalau lagi sakit, ya. Ya, sehingga dia punya ya dana yang Calon Wakil Gubernur DKI nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat siang ini melanjutkan kampanye dengan berdialog dengan warga Ciliwung di wilayah Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Untuk informasi selengkapnya kita langsung saja bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera Budi Manurung dari lokasi kampanye. Ya, Friendly, apa saja agenda yang dilakukan oleh Jarod pada siang hari ini? Bahwa Ciliwung ya, Popi, baru saja sekitar 5 menit yang lalu calon wakil gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat tiba di lokasi ini, tepatnya ada di bantaran Sungai Ciliwung yang ada di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sehingga kami juga belum mendapatkan dan juga belum dapat melihat bagaimana dialog dan juga interaksi yang dilakukan antara Jarod dan juga para warga yang di sini. Namun kami tadi juga sempat menanyakan kepada sejumlah warga sebelum Jarod tiba di lokasi ini, di mana dalam kesempatan ini sejumlah warga menginginkan agar nantinya Jarod dan juga Ahok ini dapat mendukung sejumlah kegiatan yang ada di lokasi ini. Salah satunya adalah kegiatan ibu-ibu dalam menjahit, di mana banyak sekali disebutkan di sini ibu-ibu yang terpaksa menganggur dan juga tidak bekerja lantaran mereka harus mengurus anak-anak mereka yang masih kecil. Untuk itu diharapkan nanti ketika nanti terpilih Jarod dan juga Ahok untuk dapat dimintai ataupun memberikan sejumlah fasilitas seperti mesin jahit untuk mendukung kegiatan itu tersebut. Sementara itu juga di sini terlihat ada sejumlah lansia yang datang dan kami tadi juga sempat menanyakan kira-kira apa yang akan dikeluhkan mereka kepada Jarod Saiful Hidayat, di mana tadi sejumlah lansia mengatakan bahwa mereka ingin terdaftar dalam program terbaru Ahok Jarod, yaitu kartu Jakarta Lansia yang saat ini sedang gencar di kampanyekan oleh Ahok dan juga Jarod, karena mereka menyebut bahwa selama ini sejumlah lansia tersebut ini kesulitan untuk melakukan ataupun membayar biaya pengobatan mereka lantaran tidak memiliki uang. Dan mengenai kartu Jakarta Lansia ini, memang di putaran kedua ini Ahok dan juga Jarod ini semakin gencar melakukan kegiatan kampanye mengenai KJL tersebut, di mana selain di lokasi ini, kemarin juga saat melakukan belusukan di lokasi Klender, Jakarta Timur, Jarod juga menugaskan kepada ketua RT di sana untuk mendata sejumlah lansia-lansia yang ada di lokasi tersebut untuk mendapatkan dan juga didaftarkan kepada program KJL itu sendiri. Nah, selain bertemu dengan warga, nantinya Jarod juga dijadwalkan untuk melakukan tanam pohon durian. Ini ada di sebelah kanan saya, sudah disediakan. Dan setelah itu nanti mungkin akan membahas dan juga mensosialisasikan bagaimana program ataupun progres normalisasi, karena kita ketahui pula di tempat saya berdiri saat ini sangat dekat lokasinya dengan bantaran sungai Kali Ciliwung yang nantinya akan diperlebar dan juga dinormalisasi. Pemirsa, pada minggu kedua kampanye Pilkada DKI Jakarta putaran 2, suasana mulai memanas lantaran aksi saling lapor dan saling serang yang mewarnai masa kampanye. Kompetisi menuju kursi DKI 1 antara pasangan Ahok Jarod dan Anies Sandi semakin ketat. Perbincangan mengenai deklarasi dukungan menjadi isu terbesar yang dibicarakan di media online maupun media sosial. Apa saja isu lain yang mewarnai putaran kedua dan seberapa besar netizen bereaksi terhadap kedua pasangan calon? Untuk membahasnya lebih jauh, sudah hadir di studio Metro TV Rustika Herlambang
Sambang selaku Direktur Komunikasi Indonesia Indikator. Mbak Tika, terima kasih telah hadir bersama kami di studio. Mbak Tika, ini menjelang pilkada untuk putaran kedua, bagaimana sih kemudian tren media online ataupun tren media sosial? Ya, kalau kita melihat dalam 1 minggu terakhir itu suasana semakin panas dan selain kita lagi ada perlombaan dalam tanda petik deklarasi dan dukungan kepada dua pasangan calon, sebenarnya ada isu yang seharusnya menjadi catatan kita bersama, yakni isu SARA, di mana isu ini dalam 1 minggu terakhir menjadi perbincangan terbesar baik di media online maupun di media sosial. Jadi masyarakat baik publik maupun netizen, mereka tuh mempertanyakan gitu, kenapa sekarang isu ini muncul dan sangat masif bergerak begitu. Dan kalau kita bicara tentang isu SARA gitu ya atau agama, itu sebenarnya tidak banyak terjadi, tidak banyak muncul pada pilkada serentak yang terjadi di tahun 2015 lalu. Kemudian di tahun 2016 lalu ternyata situasi ini hanya terjadi terbesar itu di wilayah DKI Jakarta. Mungkin itu adalah salah satu kasus pilkada yang paling seksi se-Indonesia. Jadi apapun dilakukan untuk mendapatkan simpati, begitu Mbak. Bagaimana dengan figur dan juga yang menjadi influencer? Apakah kemudian ini menjadi dua karakter yang berbeda, Mbak Tika? Ya, jadi kalau kita lihat dalam 1 minggu itu sebenarnya ada satu hal yang cukup menjadi perhatian kita semua, di mana kalau kita melihat siapa sih orang yang paling banyak dibicarakan terkait dengan pilkada DKI, itu masih tetap Ahok Jarot gitu. Dia mencapai 61,73% dan disusul oleh Anies Sandi. Tapi ini adalah isu terbesar dari seluruh pemberitaan gitu. Dan kemudian kalau kita bedah lagi, sebenarnya siapa sih orang yang paling banyak statementnya itu dikutip, jadi orang yang memberikan wacana itu adalah Anies Sandi. Dan di sini Anies Baswedan terutama. Jadi di sini tuh ada pergeseran di mana pada sebelumnya orang yang menjadi tokoh influencer maupun top person itu selalu ada di Basuki. Namun dalam 1 minggu terakhir ini mungkin karena Ahok sedang melakukan kampanye senyap, jadi yang lebih banyak mendapatkan panggung adalah Anies Baswedan gitu. Oke, kalau misalnya kita lihat dari grafis yang ada di layar kaca ini mengenai ekspos Pilgub DKI putaran kedua ya, Mbak Tika ya? Iya. Ini adalah data dari seluruh pemberitaan mengenai dua pasang tersebut gitu. Jadi Ahok Jarot itu masih di 62% dan 38% itu adalah Anies Sandi. Data ini didasarkan dari pemberitaan hanya khusus di wilayah DKI Jakarta. Karena kalau kita bicara tentang Ahok misalnya itu pemberitaannya di seluruh Indonesia, atau Anies sekarang itu ada di seluruh Indonesia. Jadi gitu. tidak terbatas pada DKI Jakarta terbatas saja di DKI ya? Jakarta. Dan data yang tadi itu adalah menyebutkan pada wilayah DKI saja gitu. Dan kalaupun ada beberapa catatan, kalaupun kita bicara bahwa Ahok itu cukup tinggi misalnya gitu, namun ternyata ada beberapa hal yang membuat kita perlu pertimbangan, yakni soal sentimen. Meskipun sentimen Ahok itu sudah menurun dari bulan November, Desember dan menurun terus, dia masih lebih tinggi daripada Anies. Karena dari sisi isu-isu yang disampaikan atau serangan yang disampaikan kepada Ahok membuat situasi itu sedang tidak menguntungkan bagi Ahok dan Jarot situasi itu. Tadi kita sudah membahas ini tadi ya mengenai top person dan juga influencer untuk putaran kedua ini ada dipegang oleh dua orang yang berbeda asalnya dari Ahok seperti itu ya. Kita lihat di grafisnya seperti ini, Mbak Tika. Ini juga Jarot juga sebagai top person dan juga influencer ya, seperti itu ya. Betul, jadi ini adalah yang urutan ketiga sebenarnya. Jadi urutan pertama itu adalah top person adalah Basuki, kedua adalah Anies Baswedan, ketiga adalah Jarot Sandiaga Uno, kemudian ada Jarot Saiful. Ya, dan ini adalah influencer. Kita lihat di situ Anies Baswedan lebih banyak dia menyampaikan pendapatnya di media gitu. Dan itu yang menyebabkan kenapa nama Baswedan lebih banyak dibicarakan di media gitu, karena dia lagi terus kampanye gitu. Nah, ini bagaimana dengan hashtag antara Ahok juga Anies Sandi juga seperti itu ya? Ini adalah ketika kita bicara tentang media sosial gitu. Jadi kalau media sosial terkait dengan Ahok Jarot itu cukup ketat, di mana dalam 1 minggu terakhir itu ada 290.000 cuitan yang hanya ditujukan kepada Ahok Jarot dari 38.000 akun. Jadi adalah itu yang cukup besar, dan kita bisa lihat di situ adalah beberapa hashtagnya. Dan ini Anies Sandi dalam 1 minggu terakhir itu ada 133.000 cuitan dari 25.000, dan di antara dua
pasang tadi sebenarnya terdapat 14% robot. Jadi ternyata dua pasang ini kenapa ya robotnya sama-sama 14% gitu ya, gitu. Oke. Nah, Mbak Tika, ini mengenai kemudian cara berkampanye ataupun cara strategi untuk putaran kedua. Nah, ini Ahok memiliki cara tersendiri untuk berkampanye di Pilkada DKI putaran kedua karena pada Jumat 17 Maret lalu Ahok memulai talk show live streaming yang berjudul Ahok Show di beberapa media sosial yang menggandeng presenter terutama yaitu Sarah Sechan sebagai co-host di acaranya tersebut. Ya, mungkin kita bisa ulas bagaimana kemudian cara Ahok ini adalah mengenai tayangan ya Ahok Show ini seberapa efektif ataupun seberapa berdampaknya ini untuk menggait netizen mungkin untuk yang usianya produktif atau usia muda seperti itu ya. Jadi ketika kita bicara hanya Ahok Show saja itu mendapat respon sebesar 2.358 cuitan dan itu hampir dari 2.000 akun yang memention mengenai Ahok Show. Jadi kalau kita bicara pilkada dan kita menyasar pada generasi milenial yang seperti sekarang, kita harus tahu bahwa mereka tuh orang yang mudah bosan gitu. Kalau kita tidak berikan sesuatu yang baru, maka mereka akan lari. Orang yang mudah bosan artinya ini cara Ahok ada terobosan baru di Betul, harus selalu ada terobosan baru. Sebenarnya terobosan baru ini ada berbagai cara gitu. Mungkin Ahok dengan cara menyasar anak muda dengan bikin Ahok Show gitu, dan situasi itu ternyata kalau tadi kita lihat ada emosi joy. Iya, betul. Nah, diantaranya itu adalah karena mereka happy dengan tayangan Ahok Show yang disampaikan oleh Ahok ataupun video-video yang disampaikan oleh Ahok gitu. Sementara di sisi lain kalau kita bicara tentang terobosan baru adalah di sisi Anies misalnya mereka menggunakan semangat 112 gitu ya atau 212 misalnya seperti itu. Karena itu adalah bagian atau strategi mereka dengan cara yang baru juga gitu untuk bisa meraih suara yang mereka inginkan. Jadi pasarnya tuh sudah jelas mau kemana gitu. Nah, kalau kita bicara lagi tentang anak muda gitu, itu ada hal yang cukup menarik juga karena dalam pilkada di putaran kedua itu anak muda itu justru antusiasmenya semakin tinggi, terutama dalam 1 minggu terakhir ini gitu. Jadi artinya kita lihat kedua pasangan calon ini menawarkan strategi seperti apa yang paling efektif untuk menggait para pemilih di putaran kedua ya. Mbak Tika, terima kasih telah bersama kami dan berbicara di Buletin Pilkada. Ya, makasih Mara. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Dengan hashtag perjuangan belum selesai, Ahok mengunggah video di akun Instagramnya. Ia mencuplik potongan lagu Raisa yang berjudul Kali Kedua. Terima kasih atas dukungan dan perjuangannya di putaran pertama Pilkada DKI. Jangan pernah takut, mari kita terus melangkah. Ya, sama seperti lagunya Raisa, Kali Kedua, ada lirik itu, pegang tangan bersama. Kita yakin dengan berpegang tangan bersama, kita akan mampu memenangkan Pilkada putaran kedua ini. Jadi jangan pernah takut, dengan keikhlasan kita mau membantu rakyat banyak, Gusti Ora Sare. Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat kemarin beradu kebolehan. Keduanya berduel di lapangan basket di Tomang City Garden, Jakarta Barat. Ahok yang satu tim bersama Augie Fantinus unggul 6-5 dari Jarod yang satu tim dengan Yosi Project Pop. Nanti Bapak juga ambil minum buat saya, namanya pelayan. Ya, pertandingan ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk meraih suara pemilih muda melalui media sosial. Ahok Jarod menggandeng YouTubers Augie dan Yosi membuat funny video YouTube. Jarod menyatakan dalam putaran kedua Pilgub DKI Jakarta, tim pemenangannya menginginkan kompetisi demokrasi yang lebih cair, namun tetap memberikan solusi bagi permasalahan warga. Dia memang persiapan bisnis, dia akan mau bikin Ahok Show. Iya, jadi ya. Jadi kamu mau nggak kontrak sama kita? Kontrak begitu ya. Nggak, katanya pesta demokrasi harus mengembirakan, makanya kita selalu happy aja. Ikut aja. Jadi lebih ke senang-senang aja ya, bikin jadi cair aja gitu kampanye. Bukan senang-senang, ya, bikin cair, mengalir ya. Dan kalau kita turun, hati harus ada hasil untuk warga. Jadi bukan hanya ngomong doang. Kekompakan antara Ahok dan Jarod juga menular kepada para istri kandidat. Dengan mengajak anak-anaknya, Veronica Tan bersepeda bersama Happy Farida di kawasan Car Free Day, Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta untuk mengisi akhir pekan kemarin. Kegiatan ini diakui Veronica sebagai agenda pribadi. Veronica maupun Happy Farida memang kerap berolahraga bersama keluarga. Pribadi aja ajak Bu Happy bareng jalan sama anak-anak. Biasa di rumah juga suka sepeda sama anak-anak juga sih, di taman gitu. Berenang
sama anak-anak juga. Dan ya jalan, pokoknya sekeliling rumah deh yang bisa dilakukan bareng, yang penting anak-anak bisa olahraga bareng. Kalau sama anak-anak sih ya kadang-kadang, karena kan hari Minggu kita juga biasanya pagi ada kegiatan. Tapi kalau hari ini seneng nih bisa sama Bu Vero, sama anak-anak. Ini sekali kampanye juga nggak nih? Enggak. Ini kan make, ya udah make aja. Iya. Kan pelayan. Pelayan kita di rumah. Dalam kampanye putaran kedua, istri Ahok dan Jarot akan lebih aktif mendampingi para suami. Keduanya akan membantu para suami berkampanye untuk mendulang suara pemilih. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, memasukkan kreativitas dalam berkampanye tampaknya akan menjadi ciri khas Ahok. Di putaran kedua ini akan ada Ahok Show, tayangan di media sosial resmi Ahok. Sementara Anies mengkampanyekan program adaptasi dari program Ahok. Dan kita sudah bergabung dengan rekan Dazen Frila dan Wilson Purba untuk melaporkan mengenai bagaimana aktivitas kampanye dari kedua pasangan calon. Kita ke Dazen terlebih dahulu. Dazen, apa saja yang bisa disaksikan di acara Ahok Show? Ya Fitri, tentunya banyak hal menarik yang dapat disaksikan di Ahok Show, dan dalam kegiatan kampanye kreatif ini Ahok akan menjadi pembawa acara dari show-nya sendiri, yaitu Ahok Show, di mana dalam kegiatan ini nanti ia akan menyampaikan program-program yang akan diusungnya jika kembali menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada putaran kedua mendatang. Akan ada berbagai topik menarik yang disajikan khususnya bagi kalangan anak muda, seperti free wifi, ruang terbuka hijau, apartemen murah yang akan dibangun di atas terminal, dan juga tempat kumpul kreatif yang memang telah menjadi salah satu jurus Ahok dalam meningkatkan ekonomi kreatif kalangan muda sejak ronde pertamanya menjadi gubernur. Yang lebih menarik lagi Fitri, dalam kegiatan ini, jika pada Ahok Show sebelumnya kegiatan ini lebih mengarah ke interview antara Ahok dan pengikutnya, nanti Ahok juga akan melakukan berbagai macam tantangan kekinian seperti flip the bottle. Selain itu juga akan ada co-host yang akan juga memeriahkan show ini bersama Ahok, dan diambil dari public figure yang erat dengan dunia anak muda seperti Sarah Sechan. Ahok Show ini telah tayang perdana pada 17 Maret lalu pada hari Jumat dan mendapat respon yang cukup positif dari berbagai kalangan. Direncanakan kampanye kreatif Ahok Show ini nantinya akan ditayangkan setiap hari Jumat malam pukul 19 waktu Indonesia Barat di setiap akun sosial Ahok, yakni live Instagram, Facebook, Twitter, Periscope, dan juga YouTube channel dari Basuki Cahayapurnama. Fitri. Ya, Deza, jika Ahok sibuk di media sosial dengan Ahok Show-nya, bagaimana kampanye yang dijalankan oleh Jarot? Ya Fitri, untuk wakil dari pasangan calon nomor urut 2, Jarod Saiful Hidayat, ini masih pada kampanye dialogis atau belusukan yang terus digalakkan dalam beberapa hari terakhir, seperti baru-baru ini di mana Jarod menggelar kegiatan makan siang bersama warga tadi siang dan para lansia juga di kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Khususnya sejumlah warga Pejaten Timur yang tinggal dekat dengan daerah aliran Sungai Ciliwung di kawasan Pasar Minggu. Tadi meski sempat diguyur hujan deras, warga tetap antusias mendengar pemaparan Jarot terkait program kerja yang diusung, yaitu salah satunya adalah Kartu Jakarta Lansia atau KJL. Di mana Fitri, melalui KJL ini dana sebesar Rp600.000 setiap bulan akan disalurkan untuk warga lanjut usia yang tidak mampu dari segi ekonomi dan tidak tinggal di panti jompo. Jarot berharap dana ini nantinya bisa dimanfaatkan para lansia untuk membeli kebutuhan hidup guna menunjang aktivitas hari tua para lansia. Selain itu, selain KJL, Jarot juga mengkampanyekan program pembentukan pasukan merah yang ditujukan untuk merenovasi rumah warga DKI Jakarta yang dianggap belum layak huni. Ya, baik, terima kasih Dazen. Kita beralih ke Wilson. Wilson, bagaimana cara Anies berkampanye agar dapat menandingi kepercayaan warga Jakarta kepada Ahok? Ya Fitri, Anies Baswedan, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, ini masih sama menggunakan cara belusukan sama seperti di putaran pertama. Dan tadi Anies Baswedan ini belusukan ke kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Dan pada saat belusukan tadi pun sama seperti biasanya, Anies menyampaikan sejumlah program unggulan. Dan tadi yang paling ditonjolkan adalah Kartu Jakarta Pintar Plus, di mana KJP ini merupakan terusan dari program
calon petahana. Namun memang ada sejumlah manfaat ini yang ditambah oleh Anies Baswedan. Dan tadi Anies menjelaskan bahwa KJP Plus pun ini nantinya tidak hanya diberikan kepada warga yang kurang mampu, namun kepada seluruh siswa yang ada di Jakarta. Namun nantinya akan bertahap seperti itu. Untuk tahun pertama nantinya Anies menyatakan akan memberikan kepada warga yang kurang mampu terlebih dahulu, barulah kemudian akan diratakan ke seluruh siswa di DKI Jakarta. Nah, selain itu juga nanti kartu Jakarta Plus ini sistemnya akan sama seperti kartu pelajar, jadi tidak butuh banyak kartu, namun di satu kartu siswa ini bisa menunjukkan identitasnya dan juga bisa menggunakannya untuk kebutuhan sekolah. Nah, tadi Anies juga menyapa warga dan juga seperti biasa diajak juga foto bersama, dan juga Anies menyampaikan bahwa meskipun tadi di daerah Ampera itu tidak ada banjir, namun hanya berupa genangan-genangan, namun Anies nanti akan menyatakan bahwa untuk mengurangi genangan-genangan ini nanti akan mengajak warga untuk berpartisipasi, terutama untuk membuang sampah pada tempatnya dan juga menggunakan cara-cara seperti membersihkan taman dan juga membersihkan selokan-selokan yang ada di perumahan warga. Fitri. Ya baik, terima kasih Wilson Purba dan juga Dazen Fril atas laporannya.